Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Seinanto, CPP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Instansi saya dari SD Negeri Jumong 3, Kecamatan Ngerau. Dalam kegiatan kali ini, saya akan berperan sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif dari Kabupaten Bojonegoro, CPP Angkatan 11 tahun 2024. Saya dari instansi SMP Negeri Bedewan. Kali ini saya akan bertindak sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatu Surya, CGP Angkatan 11 tahun 2024, SD Negeri Gablo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan melakukan coaching yang berperan menjadi coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria, gimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Pak Iwan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Dengan gimana? Orang tua sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Dia- Sana sudah panen Bu ya? Belum Pak. Oh belum ya? Belum. Oh tak kira sudah panen. Soalnya di tempat saya itu Panen jagung. panen jagung. Oke. Kemarin itu saya kan mau nyari beras kesulitan soalnya. Belum. Monggo kita arah. Oh ngerti nggih. Oke, siap. Nggih. Ngeten Bu. Dengar-dengar Ibu mau melaksanakan coaching pada hari ini. Betul? Oke, benar Pak. Tadi saya mau berangkat sekolah dihubungi dengan Bapak Abdul Latif ketika perjalanan. Beliau bilang kalau beliau punya permasalahan Pak di kelas, di sekolahnya. Jadi beliau ingin melakukan coaching bersama saya. Oh gitu. Iya. Kan gini. Seandainya diperkenankan, Ya. saya permisi membantu jenengan terkait dengan kegiatan coaching ini. Izinkan saya untuk membantu jenengan yang berupa istilahnya itu membantu dalam melakukan observasi. Kira-kira bagaimana? Jadi Bapak dengan senang hati monggo Bapak mungkin mengikuti coaching yang saya lakukan. Oh gitu. Jadi gini, sebelum jenengan nanti melakukan kegiatan coaching, akan lebih baik jika kita itu membicarakan dulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengobservasi coaching nanti. Jadi ini di dalam sebuah coaching itu ada sebuah rangkaian rubrik penilaian yang kaitannya itu dengan satu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan sebuah potensi seperti itu. Jadi proses kegiatan coaching itu tidak hanya dilakukan istilahnya itu al-qadar, tapi juga ada sebuah tahapan-tahapan mekanisme yang harus dipakai demi kesuksesan sebuah proses coaching tersebut. Begitu, Turia. Siap. Terus kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu itu sebelum melakukan proses coaching. Kira-kira berkenan ya? Oke, siap. Oke. Kalau begitu, pertanyaan pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan nanti di dalam sebuah proses coaching tersebut? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi Bapak. Salah satunya mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada coaching. Jadi saya sedia dan saya berada di selalu mendengarkan apa yang rasakan sama coaching. Permasalahannya apa, saya mendengarkan dengan baik. Kesulitan apa yang dialami coaching, saya mendengarkan dengan baik dan saya mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan rencana yang ingin coaching lakukan. Oh gitu. Bagus sekali. Jadi nanti saya akan membantu jenengan terkait dengan indikator yang ingin jenengan capai. Mungkin seperti itu, ya.
Jadi kemudian dari apa yang jenengan tadi, kompetensi yang jenengan utarakan tadi, bagian kompetensi mana yang mungkin secara spesifik ingin jenengan kembangkan? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu salah satunya yang paling utama, yang paling spesifik adalah saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Artinya berbobot bagaimana? Pertanyaan yang bisa memposisikan coaching yang dia bisa sampai menemukan masalahnya, sampai menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi mungkin kalau mendengarkan mungkin mudah ya Bapak mendengarkan saja, tapi kalau tanpa kita menghayati apa permasalahan yang dialami coaching itu kan sangat sulit sekali untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi saya ingin fokus untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh gitu. Jadi gini, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati terkait dengan kompetensi yang ingin dengan Siap. capai secara spesifik. Ini gitu ya, Bu ya. Siap. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin dengan wujudkan itu kira-kira seperti apa? Maksudnya gini, dari sebuah proses coaching itu kan kita punya sebuah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan. Nah, kira-kira yang jenengan inginkan itu dari coaching itu seperti apa? Saya ingin memfasilitasi coaching menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, menggali potensinya, dan juga saya ingin coaching merasa nyaman dengan coaching telah bercerita tentang masalah yang dihadapi. Jadi saya ingin memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Oh gitu. Baik Bu, nanti silahkan dengan melakukan kegiatan coaching dan nanti saya tetap berada di sini, tapi usahakan nanti dengan coaching berusaha untuk anggap saya tidak ada gitu aja. Jadi dengan nanti bisa ngobrol secara enak ya. Oke silahkan Bu, seperti itu. Siap, Mungkin. Bapak. Makasih. Oke, siap. Assalamualaikum Ria. Waalaikumsalam Pak Abdul. Monggo bicara. Bagaimana kabarnya Bapak Abdul Latif? Kabarnya alhamdulillah Bu, sehat. Walafiat. Bagaimana Bu ya? Alhamdulillah baik Bapak. Tadi pagi Bapak menghubungi saya ingin melakukan coaching karena Bapak mengalami suatu masalah di sekolahan. Apakah masalah itu Bapak? Bisa dijelaskan, diceritakan? Iya Bu, tapi maaf untuk sebentar. Ya. Saya menghubungi panjenengan untuk bertukar pikiran, diskusi agar masalah saya ini ketemu solusinya Bu. Jadi begini Bu, pada waktu saya mengajar di kelas itu ada beberapa anak, khususnya anak laki-laki, itu kalau diberi tugas itu diem saja. Jadi saya melihat itu tidak ada usaha dari mereka. Meskipun nonton temennya itu ya agak minim usaha, jadi ya diem saja. Begitu saya tanya belum selesai, saya tanya belum selesai. Kalau saya mau hukum itu juga tidak baik. Jadi saya agak bingung Bu menangani siswa ini yang mengalami penurunan semangat dalam pembelajaran. Faktor apa yang bisa menyebabkan anak tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik? Kalau faktor menurut saya mungkin dari keluarga juga bisa, karena saya melihat itu ada beberapa orang tua dari mereka itu yang kadang-kadang tinggal tidak serumah. Jadi ada yang anaknya itu tinggal dengan neneknya, orang tuanya berada di luar kota, kawannya juga di luar kota, ibunya, jadi dia tinggal dengan nenek. Nah biasanya dari yang ada itu, kalau dia tinggal dengan nenek, itu neneknya cenderung rasa sayangnya itu dicurahkan dengan memberikan apa yang dia mau. Jadi tidak ada batasan tertentu sehingga sang nenek itu bisa mengatakan tidak. Jadi dia rasa sayangnya itu tercurahkan, terlihat dalam posisi apa yang anak mereka itu diberi. Jadi hal itu mengakibatkan anak-anak itu menjadi semangatnya menurun. Dalam artian karena dia itu diberi kebebasan kepada neneknya, dia akhirnya pergaulannya juga bebas, karena pengaruh-pengaruh lingkungan itu
membuat dia itu tidak berpikir sekolah. Jadi malam, contohnya malam yang penting untuk belajar, itu dia tidak belajar, dia lebih memilih sampai di warung roti. Mungkin sore yang waktunya dia ngaji, dia tidak ngaji, dia lebih memilih bermain. Jadi seakan-akan dunia itu kalau sekolah main, nanti ngantuk tidur, dan lagi sekolah main lagi. Jadi tidak ada kampus belajar bagi mereka. Itu saya kira pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan itu cukup berpengaruh pada kondisi murid saja. Jadi faktor mulai dari pengaruh keluarga, lingkungan, kira-kira seberapa sering anak melakukan atau anak merasa dia semangatnya menurun tadi? Kalau waktu pembelajaran Bapak? Kalau sering itu, kalau anak laki-laki itu bisa dikatakan 50%. Itu seperti demikian. Untuk anak perempuan saya kira lebih banyak yang aktif dalam pembelajaran. Saya kira selain tadi faktor keluarga, lingkungan, mungkin juga faktor cara mengajar saya yang mungkin kurang menarik bagi sebagian siswa. Mungkin menarik bagi sebagian lagi, tapi sebagian lagi saya kira tidak menarik karena mungkin mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak Abdul dalam pencapaian tujuan yang ingin Bapak capai karena permasalahan yang Bapak alami? Kalau rentang 1 sampai 10, kemungkinan saya ada di rata-rata 6 sampai 7. Karena saya melihat meskipun ada beberapa yang minatnya rendah, tetapi masih lebih dominan yang punya niat untuk belajar. Apakah tantangan yang Bapak hadapi tadi yang menurut Bapak paling mengganggu dalam pembelajaran itu lebih ke anak tidak mengerjakan atau anak yang tadi perilaku menyimpang tadi? Kalau dari yang paling mengganggu itu menurut saya anak yang menyimpang, karena kalau anak hanya tidak mengerjakan itu dari pengamatan saya yang lebih mungkin hanya dia sendiri dan keluarga. Tetapi kalau anak yang menyimpang mengakibatkan gangguan kepada anak yang lain, itu yang lebih selain dia sendiri juga teman-temannya lebih, karena patulah dari visualnya dia itu teman yang lain terganggu. Akhirnya yang lebih bisa jadi satu kelas. Jadi saya lebih cenderung yang paling banyak melakukan itu anak yang berulang daripada anak yang tidak mengerjakan. Jadi berbagai permasalahan yang Bapak hadapi tadi, kira-kira langkah apa yang ingin Bapak Abdul lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk langkah yang mungkin saya lakukan, ini menurut saya karena tadi saya mengajar, mungkin yang sudah aktif itu mungkin cocok dengan karakter mereka, tapi yang belum aktif itu kemungkinan itu belum cocok dengan karakter mereka. Saya akan menggunakan pembelajaran yang berbeda. Jadi pembelajaran saya bukan sesuai dengan karakter saya, tetapi pembelajaran saya sesuaikan dengan karakter murid saya. Seandainya karakter murid saya ada 2 jenis, ya saya harus menyiapkan pembelajaran dengan 2 karakter itu. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu langkah pertama yang akan saya terapkan. Untuk yang berikutnya, saya akan mencoba memotivasi mereka. Saya akan mencoba menyelipkan beberapa kata-kata motivasi, beberapa kalimat motivasi dengan harapan saya yakin ada beberapa anak dari yang saya ampu itu akan tergugahnya dari kalimat-kalimat itu. Andaikan mereka tidak tergugah, minimal mereka tidak menjadi semakin buruk. Itu minimal ada 2 yang akan saya lakukan. Dari solusi dan langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan, kira-kira apakah ada hambatan dan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk melakukan langkah tersebut? Untuk tadi yang pertama, dalam rangka saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hambatan yang muncul biasanya waktu. Jadi karena guru itu tugasnya tidak hanya mengajar, tapi juga mengurusi urusan yang lainnya, waktu ini menjadi hambatan yang cukup berarti bagi saya. Selain itu, dari pemberian motivasi yang kedua itu, karena saya akan menyampaikan motivasi kepada murid, saya kira hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul tadi yang akan muncul dari anak yang minat rendah itu, saya kira mereka juga akan mengganggu. Tetapi
gangguan itu tatkala saya indahkan, maka kegiatan motivasi saya itu akan gagal. Jadi meskipun mereka mengganggu, saya mungkin akan tetap mengamalkan itu dengan tujuan minimal kalau tidak bisa merubah yang buruk, minimal yang sudah benar tidak tertular menjadi buruk. Gitu. Dari hambatan yang terjadi tadi, kira-kira Bapak memiliki solusi apa nih? Kalau solusi yang pertama tadi masalah waktu, saya mau nggak mau harus komitmen. Saya harus membuat jadwal yang ketat. Saya akan komitmen untuk tidak tidak menakar, tidak memberi toleransi. Tatkala saya akan melaksanakan jadwal. Jadi saya membuat jadwal dan saya berkomitmen untuk tidak memberi toleransi saya untuk melanggar jadwal saya. Dengan harapan tatkala jadwal itu terlaksana, maka apa yang saya laksanakan dalam rencana membuat pembelajaran berdiferensiasi itu akan terlaksana. Yang kedua, tentang gangguan dalam saya memberikan motivasi, saya akan mengajak mereka berbicara secara mandiri. Jadi, andaikan siswa itu saya beri binaan dalam skala besar di kelas kalau tidak mampu, maka saya terpaksa memanggil mereka secara pribadi, saya ajak ngomong secara baik-baik. Jadi, apa yang membuat dia seperti itu? Jadi, pertama saya membuat jadwal untuk mendisiplinkan saya sendiri dalam mencapai diferensiasi pembelajaran. Yang kedua, saya akan memanggil siswa tatkala saya tidak bisa menangani secara klasikal di kelas. Oke, bagus sekali Bapak. Kira-kira dari hasil komitmen dan strategi yang Bapak lakukan, bagaimana jangka waktunya? Apakah anak bisa berhasil itu kira-kira berapa lama yang dibutuhkan Bapak? Kalau jangka waktu, menurut saya butuh waktu minimal 2 bulan. Karena tagihan yang saya buat ini bukan tagihan program, tetapi tagihan sikap. Tagihan sikap itu biasanya lebih lama prosesnya, karena kita bermain perasaan dengan orang lain. Kalau tagihan produk asalkan program, jadi itu selesai. Saya kira cepat 1 bulan itu selesai. Karena ini tagihan sikap minimal 2 bulan. Kira-kira selama 2 bulan itu siapa saja yang ikut melakukan komitmen tersebut? Untuk keberhasilan rencana saya ini, mau nggak mau, pertama saya harus melibatkan orang tua, karena kehidupan terbanyak siswa itu di orang tuanya. Terus saya juga akan melibatkan wali kelas, karena saya SMP, ada wali kelas, tentunya juga kepala sekolah yang tidak mungkin saya lewatkan. Jadi saya akan melibatkan pertama kepala sekolah, guru wali kelas, dan wali murid. Selain itu saya juga akan mencoba mempengaruhi guru-guru yang lain yang mengajar di kelas tersebut untuk lebih memberikan atensi yang lebih pada anak tersebut. Kira-kira berapa persen keberhasilan yang ingin dicapai Bapak? Untuk keberhasilan saya cukup puas andaikan saya bisa menempuh keberhasilan sejumlah 80-90%. Saya tidak mungkin berharap 100% karena saya juga bukan malaikat, saya manusia biasa. 80-90% sudah cukup memuaskan saya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bapak? Sementara cukup, Bu. Oke, terima kasih. Semoga Bapak dapat melaksanakan atau mengatasi permasalahan yang ada di sekolah dengan berbagai strategi dan langkah-langkah yang Bapak rencanakan. Selamat dan sukses selalu ya Bapak Abdul. Amin, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, Bu ya. Pak Abdul. Jadi tadi saya mengikuti proses coaching dengan Pak Abdul Latif. Kira-kira bagaimana kondisi setelah jenengan melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar di Bapak Andi. Bapak Abdul sudah menceritakan berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari anak-anak yang semangatnya menurun, mulai dari anak-anak yang anak-anak laki-lakinya yang perilakunya banyak menyimpang karena faktor lingkungan dan faktor luarnya, dan juga dari faktor orang tua yang anak-anak tadi banyak yang tidak bersama orang tua, tinggalnya bersama nenek seperti itu. Jadi anak-anak dalam pembelajaran sedikit berkurang. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, bagaimana tadi proses coaching tersebut?
apa yang jenengan rasakan setelah melaksanakan atau melakukan proses coaching tersebut? Awalnya saya khawatir, ya Pak ya. Saya khawatir. Tapi setelah saya mendengarkan cerita dan permasalahan yang dihadapi Bapak Abdul, saya merasa lega. Saya senang bisa membantu Bapak Abdul dalam menyelesaikan masalahnya. Awalnya saya takut, ini Bapak, takutnya bukan takut karena saya takut kepada coaching, tapi saya takutnya saya tidak bisa memberikan solusi atau saya tidak bisa memunculkan solusi yang diinginkan coaching. Oh gitu. Jadi saya merasa senang sekali. Oh gitu ya. Terus ini, berdasarkan pengamatan saya tadi, dengan sudah melaksanakan alur coaching sesuai dengan tirta, yaitu T-nya itu tujuan, terkait dengan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan sebuah proses tanggung jawab itu sudah dengan melaksanakan. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah salah satu tahapan yang harus dilalui dalam sebuah proses coaching. Terus berikutnya saya tadi di proses praobservasi mencatat bahwa jenengan itu mau mengembangkan kompetensi coaching yang lebih spesifik, yaitu tentang apa itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu juga sudah jenengan pelaksanakan. Nah, kira-kira selepas proses coaching ini itu kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan ke depan? Baik, terima kasih Bapak atas bantuan pengapatannya. Saya juga senang sekali Bapak mengamati proses coaching yang saya lakukan. Untuk kedepannya saya ingin lebih mengembangkan mengajukan pertanyaan yang bisa coaching kembangkan atau bisa lebih menggali pertanyaan yang lebih menggali lagi lebih dalam menemukan solusi. Jadi saya tadi merasa sedikit kurang. Jadi betul saya sudah melakukan pertanyaan, saya sudah menggali apa permasalahan yang dihadapi saya, tapi ini belum terlalu spesifik. Jadi kedepannya saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih spesifik apa yang dirasakan atau apa masalah apa yang dirasakan oleh coaching. Oh gitu. Oke gini. Selanjutnya setelah dengan melakukan kegiatan coaching tadi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan saya terkait dengan proses coaching tadi. Baik Bapak, Oke. saya terima. Oke. Nah, Saya tadi kan nanti ini Iya. Bapak. Kira-kira apa sih yang saya kurang? gini, di dalam sebuah proses coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama terkait dengan kita hadir penuh, artinya adalah kita bisa menghadirkan diri kita untuk coaching, untuk bersurat pendapat dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kita mendengarkan aktif atau pendengar aktif. Yang ketiga yaitu kita menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi dari sebuah permasalahan. Dan sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan di awal tadi, jenengan itu kan ingin mengembangkan tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu juga sudah jenengan lakukan dengan baik, tapi alangkah baiknya jika ketika kompetensi itu jenengan bisa lakukan semua. Karena apa? Ketika kompetensi itu akan menentukan sebuah keberhasilan di dalam sebuah proses coaching yang jenengan lakukan. Contohnya begini, sebagai coach kita harus bisa mendengar aktif sebagai pendengar aktif. Jadi misalkan ketika coach itu berbicara, sebisa mungkin jenengan harus mendengarkan dalam artian menunggu cerita dari coach tersebut selesai, baru jenengan mengeluarkan sebuah pendapat. Jadi kalau diibaratkan sebuah coach itu harus bisa menyaring sebuah permasalahan dari coach.
Jadi didengarkan dulu, dihayati dulu. Seperti itu. Mungkin alternatif yang lain jika kita ingin bisa hadir penuh di situ, sebelumnya kita membuat rencana kira-kira apa yang akan kita laksanakan di dalam proses koji tersebut. Jadi ketika melaksanakan alur koji, kita sudah punya plan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terus yang berikutnya yaitu tentang kehadiran penuh. Nah, kehadiran penuh itu menurut saya itu akan berpengaruh kepada dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si koji. Artinya adalah kehadiran penuh itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh koji. Jika kita sudah merasakan apa yang dirasakan koji, itu kita akan bisa menghadirkan pertanyaan yang berbobot untuk koji tersebut. Jadi ketiga kompetensi itu menurut saya saling berkaitan. Mungkin seperti itu. Jadi kedepannya mudah-mudahan jenengan bisa melakukan refleksi ini, ya, bisa melakukan refleksi ini untuk kemajuan jenengan, kemajuan kompetensi diri dari jenengan. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih masukannya. Baik, kedepannya saya akan memperbaiki lagi dan lebih memperhatikan indikator-indikator agar proses coaching berhasil. Jadi saya akan lebih memperhatikan bagaimana sikap melakukan kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan memunculkan atau membimbing coaching untuk menemukan idenya. Terima kasih Bapak atas pengamatannya dan masukannya. Semoga saya bisa menerapkan untuk kegiatan coaching ke depannya. Oke, ya, terima kasih B. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau dibicarakan? Untuk saat ini cukup Bapak. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi kita sendiri dan mungkin dampaknya bagi anak-anak didik kita, agar anak-anak didik kita itu menjadi seseorang yang sesuai dengan apa yang diidam-idamkan, yaitu menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak Iman, jangan kapok ya Bapak Oke, ya untuk siap. melakukan observasi terhadap saya. Saya sangat senang sekali mendapatkan masukan-masukan dan saran-saran seperti ini. Jika ada waktu lain lagi, Bapak boleh mampir lagi dan saya juga ingin dibantu dan